Kami mahasiswa dari Universitas Pendidikan Nasional, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Rantai Pasokan dengan dosen pengampu Ibu Niwayan Mary Nirmalayani, SSI MM. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dengan judul materi yang kami bawakan yaitu pengenalan tentang supply chain management dan logistik. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu saya Octavia Putri dengan NIM 120113479. Saya Afton Irwan Parmono dengan NIM 120113440. Saya Bilal Akbar Fadila dengan NIM 120113452. Saya Andi Priyo Prasetyo dengan NIM 120113458. Saya Kadek Krisnayati dengan NIM 120113439. Saya Muhammad Dandi Dharma Saputra dengan NIM 120113431. Konsep logistik. Konsep sistem logistik tersebut sama dengan konsep supply chain, yaitu jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan mengantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan-perusahaan tersebut biasanya termasuk supplier, pabrik, distributor, toko ataupun retail, serta perusahaan-perusahaan pendukung seperti perusahaan jasa logistik, serta adapun 3 macam aliran yang dikelola dalam supply chain, yaitu yang pertama ada aliran barang atau produk yang mengalir dari supplier ke customer, yang kedua ada aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari customer ke supplier, dan yang terakhir itu ada aliran informasi yang terjadi dari supplier ke customer dan sebaliknya. 5 konsep supply chain management. Ruang lingkup supply chain management meliputi perencanaan, pengawasan, dan eksekusi di masing-masing tahapan. Terdapat 5 konsep atau rantai utama dari supply chain management yang akan dikelola, yaitu yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan tahapan yang paling krusial dalam supply chain management. Pada tahapan ini, perusahaan harus menyusun strategi mulai dari proses produksi hingga budgeting yang dibutuhkan selama proses produksi. Dalam hal ini, supply chain management berperan untuk mengatur proses produksi berjalan dengan efektif baik dari segi waktu ataupun biaya. Yang kedua yaitu sumber pasokan. Tahapan selanjutnya yaitu memastikan sumber bahan baku ataupun jasa harus sesuai dengan kebutuhan produksi. Kemudian, proses pengiriman dilakukan tepat waktu agar tidak dapat menyebabkan keterlambatan pada suatu produksi. Perusahaan perlu menjaga hubungan baik dengan para supplier bahan dasar agar semua proses pasokan berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu, penerapan supply chain management tidak hanya memikirkan kepentingan perusahaan atau pabrik saja, namun juga pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pasok tersebut. Yang ketiga yaitu proses produksi. Penerapan supply chain management harus memastikan bahwa proses produksi berjalan dengan efisien dan seproduktif mungkin, baik dari segi waktu dan biaya. Sebab jika proses produksi memakan waktu yang lama, akan berdampak pada pengiriman barang kepada pelanggan. Dan jika proses produksi juga terlalu cepat, akan berdampak pada kualitas produk yang harus dipertahankan. Hal ini harus diperhatikan dalam supply chain management. Bagaimana kualitas produk masih terjaga namun proses pengerjaan dapat berjalan dengan efektif pula. Yang keempat yaitu distribusi produk. Perusahaan harus mampu memiliki partner logistik yang dapat diandalkan agar proses distribusi kepada konsumen berjalan sesuai dengan perencanaan. Selain itu, proses distribusi ini juga harus memperhatikan gudang penyimpanan agar tidak menyebabkan suatu kerusakan pada produk tersebut. Dan yang terakhir yaitu komplain konsumen. Tujuan utama supply chain management adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi. Sehingga jika terdapat konsumen yang mengembalikan barang karena ada permasalahan dari produk, maka perusahaan perlu melakukan perencanaan ulang. Perusahaan harus responsif dengan kondisi ini karena sangat berkaitan dengan kepuasan konsumen. Dan di sisi lain, perusahaan juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengurus suatu pengembalian dan penukaran produk baru tersebut.
Perbedaan logistik dan supply chain management terletak pada subjek distribusi barangnya, yaitu logistik berfokus pada strategi dan koordinasi antara pemasaran dan produksi, sedangkan supply chain fokusnya lebih kepada alur distribusi agar produksi dan pengadaan barang berjalan lebih lancar. Jika dilihat secara hierarkis, logistik sendiri merupakan bagian dari supply chain, karena logistik berkaitan dengan pergerakan barang dalam perusahaan. Sedangkan supply chain lebih mencakup ke semua aspek mulai dari mendapatkan bahan baku, produksi barang, serta distribusi sampai ke konsumen. Dalam menjalankan tugasnya, supply chain berhubungan mulai dari persediaan, bahan, dan perencanaan produksi sampai ke konsepnya. Sedangkan logistik tugasnya manajemen permintaan yang dilakukan untuk merencanakan aliran barang demi memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen secara efisien dan efektif. Lalu dalam menjalankan tugasnya, kegiatan dari logistik meliputi pergudangan, distribusi barang, transportasi barang, dan pengolahan pesanan dari konsumen. Sedangkan tugas dari supply chain adalah meliputi semua kegiatan logistik ditambah dengan kegiatan lain seperti pembelian, pengadaan, perencanaan kapasitas produksi, perencanaan pasokan, dan perencanaan kebutuhan. Maka dari itu, fokus atau orientasi kerja dari logistik adalah mengutamakan arus barang dalam perusahaan, kemudian melakukan perencanaan dan kerangka kerja yang menghasilkan rencana tunggal arus, barang, dan informasi di seluruh perusahaan. Kemudian logistik menggunakan sistem informasi yang bernama warehouse management system, yang mana sistem tersebut meliputi kegiatan pengolahan gudang, penjadwalan transportasi, serta pengolahan keluar masuk barang. Sedangkan fokus kerja dari supply chain adalah untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran barang, sehingga cakupan kerjanya meliputi kegiatan mulai dari paling awal hingga paling akhir. Karena meliputi cakupan kerja tersebut, supply chain juga bertanggung jawab dalam pengusahaan hubungan dan koordinasi proses dari tiap perusahaan yang bersangkutan mulai dari pemasok sampai pelanggan. Melihat dari perbedaan tersebut, secara garis besar perbedaan dari logistik dan supply chain adalah logistik merupakan bagian dari supply chain dan kegiatannya adalah perencanaan aliran produk ke konsumen yang sifatnya internal. Di sisi lain, supply chain kegiatannya dimulai dari proses awal dari mengambil pasokan lalu ke produksi dan sampai ke konsumen. Maka dari itu, kegiatannya banyak yang menyangkut ke eksternal perusahaan. Keunggulan kompetitif ketika menerapkan supply chain management. Saat ini, organisasi perusahaan menghadapi perubahan lingkungan yang cepat dan beroperasi pada pasar yang semakin kompetitif. Kondisi ini mendorong organisasi perusahaan untuk membangun integrasi hubungan dengan pemasok dan pelanggan dalam sistem supply chain management. Sumber daya utama perusahaan yang merupakan sumber keunggulan bersaing tidak hanya terbatas pada sumber daya dalam organisasi perusahaan, melainkan organisasi sebagai bagian dalam sistem supply chain management. Tugas penting para top manajemen adalah mengelola supply chain pada tingkat cost yang paling efisien dengan tetap menjaga fleksibilitas yang tinggi dalam membangun hubungan dengan pemasok untuk merespon kebutuhan pelanggan. Value chain. Kebutuhan pelanggan tidak hanya menginginkan harga yang wajar. Mereka juga mengharapkan produk dan pelayanan yang berkualitas dengan proses waktu pelayanan yang cepat. Organisasi perusahaan mengelola value chain untuk menciptakan value bagi pelanggan. Value chain merupakan perusahaan dan tahapan fungsi-fungsi bisnis dalam perusahaan untuk memberikan value bagi pelanggan. Cost management. Sistem akuntansi digunakan untuk mencatat peristiwa dan transaksi ekonomi, seperti penjualan barang dan pembelian material, dan proses pengelolaan data menjadi informasi yang membantu para manajer, seperti manajer penjualan, supervisor produksi, dan lain-lain, dalam pembuatan keputusan bisnis. Proses pengolahan data transaksi ekonomi mencakup pengumpulan, pemilahan atau pengklarifikasian, peringkasan, dan penganalisaan data menjadi informasi akuntansi. Sebagai contoh, biaya dikumpulkan berdasarkan kategori biaya seperti biaya material, tenaga kerja, dan biaya distribusi. Selanjutnya, biaya-biaya tersebut diringkas untuk menentukan total biaya perusahaan per bulan, triwulan, dan tahunan. Contoh kasus perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif dengan menerapkan supply chain management. Studi kasus supply chain management pada agroindustri khususnya minyak sawit mentah, crude palm oil atau CPO di PT Kadura Indonesia, Astra Agro Lestari Riau. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan permasalahan supply chain management PT Kadura Indonesia,
khususnya mengenai keunggulan nilai dan keunggulan produktivitas. Selain itu, tujuannya adalah membangun model simulasi supply chain management sebagai alat strategis untuk mengembangkan strategi dan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Pendekatan sistem dan pemodelan digunakan untuk menganalisis masalah supply chain management. Crude palm oil atau CPO merupakan komoditas agribisnis yang memiliki nilai strategis. Permintaan dan harga CPO dunia diperkirakan akan terus meningkat akibat pasokan yang ketat. Pada 6 Januari 2003, harganya mencapai $460 per ton atau meningkat 2,5 US dollar per ton dibandingkan pada bulan Desember 2002. Selama periode Oktober 2002 sampai September 2003, permintaan CPO diperkirakan sebesar 25.135.000 ton, atau terjadi kenaikan 2,02% dibanding kebutuhan setahun sebelumnya, yakni 24.636.000 ton. Pada tahun yang sama, AFTA membuat peta persaingan antar produsen CPO semakin ketat, terutama Malaysia dan Indonesia sebagai produsen terbesar nomor 1 yang berada di kawasan Asia Tenggara. Permasalahan supply chain dalam menghasilkan keunggulan kompetitif terletak pada masalah keunggulan nilai dan keunggulan produktivitas. Keunggulan nilai didominasi oleh masalah kualitas yang berpangkal pada ketepatan panen dan penjadwalan pasokan. Penjadwalan pasokan sangat terkait dengan hubungan dengan pemasok dan hubungan dengan kontraktor angkutan. Sementara itu, masalah produktivitas didominasi oleh rendahnya rendemen dan tingginya biaya per pound produk. Permasalahan ini berpangkal pada ketepatan panen, yang berkaitan dengan lemahnya organisasi panen dan manajemen transportasi buah. Studi ini berhasil membangun model simulasi yang terdiri dari model strategis dan model taktis. Model strategis digunakan untuk meramalkan pasokan sawit dari masing-masing pemasok, PT EDI, PT SAL, dan kebun masyarakat, sebagai input untuk mensimulasikan volume dan kualitas CPO yang dihasilkan setiap bulan. Model ini terdiri dari submodel supply forecasting, supply chain, dan supply cost. Strategi SCM dapat dilaksanakan dengan baik bila sejumlah prasyarat kondisi berikut dipenuhi. Pertama, ketersediaan informasi pasokan dari setiap pemasok mengenai rencana pasokan pada hari tersebut per jamnya. Hal ini digunakan untuk menjadwalkan pasokan tiap jam yang masuk pabrik. Kedua, komitmen semua anggota supply chain, setiap pemasok dan kontraktor angkutan untuk menepati penjadwalan pasokan yang ditetapkan pabrik kelapa sawit PT EDI. Ketiga, pemahaman karyawan pada semua level mengenai tugas dan target yang harus dicapai setiap hari bahkan setiap jamnya. Kepala kebun, kepala afdeling, mandor 1, hingga mandor panen harus memahami target pasokan yang di-breakdown sesuai tingkatannya masing-masing dalam rangka perencanaan produksi. Jadwal pasokan dari kebun PT EDI di-breakdown menjadi penjadwalan per afdeling. Jadwal pasokan afdeling kemudian di-breakdown ke jadwal pasokan per wilayah kemandoran. Keempat, koordinasi yang sinergis antara bagian kebun, teknik, dan pabrik dengan pelaksanaan tugas yang saling mendukung. Kebun berusaha memanen sesuai target dan mengangkutnya ke pabrik. Teknik berupaya menjamin lancarnya transportasi buah menuju pabrik dengan membangun infrastruktur all-weather dan menyiapkan unit angkut dalam kondisi prima. Pabrik berusaha menangani pasokan tersebut dengan cepat dan tepat melalui penjadwalan, penimbangan, dan grading. Kelima, adanya evaluasi kinerja pengendalian kualitas dan rendeman pasokan yang berpengaruh dalam SCM setiap bulannya untuk masing-masing afdeling. Evaluasi kinerja dilakukan untuk terus menekan driving variable yang menyebabkan turunnya kualitas, rendahnya rendemen, dan tingginya biaya. Adapun kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan yaitu konsep sistem logistik sama dengan konsep supply chain, yaitu jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan mengantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan-perusahaan tersebut biasanya termasuk supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan-perusahaan pendukung seperti perusahaan jasa logistik. Supply chain berhubungan mulai dari persediaan, bahan, dan perencanaan produksi sampai ke konsepnya. Sedangkan logistik, tugasnya adalah memanajemen permintaan yang dilakukan untuk merencanakan aliran barang demi memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen secara efisien dan efektif. Sedangkan, tugas dari supply chain adalah meliputi semua kegiatan logistik, ditambah dengan kegiatan lain seperti pembelian, pengadaan, perencanaan kapasitas produksi, perencanaan pasokan, dan perencanaan kebutuhan. Orientasi kerja, maka dari itu, fokus atau orientasi kerja dari logistik adalah mengutamakan arus barang dalam perusahaan. Kemudian, melakukan perencanaan dan kerangka kerja yang menghasilkan rencana tunggal arus barang dan informasi di seluruh perusahaan.
Karena meliputi cakupan kerja tersebut, supply chain juga bertanggung jawab dalam mengusahakan hubungan dan koordinasi proses dari tiap perusahaan yang bersangkutan mulai dari pemasok sampai ke pelanggan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa.